Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kutiba al-kabir zahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdid qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadaki wal batin wa ya tawbah wa ya Allah wa ila assalatu wa rahmatan nabi wa hizbal mursalin malaikatu Rabbil Allahumma inna bil ilmi wa zina bil hikmati wa bil taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirr asrar riyadil aghyar fa ibadil yasar sayyidina Muhammad al-huda wa ali al-azhar wa ashabi nabiyyi abdan amillahi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat yang sangat banyak kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di pengajian muslimah ini setiap pada subuh 1 minggu sekali. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keistiqomahan di dalam sholat ini. Salawat dan salam terpujilah haturkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu mengimankan kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, serta meningkatkan ketakwaan kita, yaitu takwa dalam arti imtithal dan awamir wa istinab dan nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani anhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridhai atas beliau, telah bersabda, telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, abidun, orang ahli ibadah. Wal akharu alimun, orang yang berilmu. Kata Nabi, ada dua laki-laki, yang pertama ahli ibadah, yang kedua ahli ilmu. Apa itu ahli ibadah? Sholat rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, terus terkadang baca Quran juga rajin. Tapi nggak tahu arti. Kalau orang alim, dia ngerti. Ketika dia puasa, dia tahu tentang hukumnya dan tahu segala syarat puasa, yang membatalkan puasa, sahnya puasa dan sebagainya. Ketika sholat, dia tahu apa yang menyebabkan batalnya sholat, rukun sholat dan sebagainya. Itu orang alim. Kalau orang alim, ibadahnya dia banyak, ibadahnya banyak. Yang kedua, kata Nabi, alimun, ada orang yang alim, Nabi tentang ilmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnani. Keutamaan orang yang alim, keutamaan orang yang berilmu, adalah 'abidi, atas orang yang ahli ibadah. Ka fadli, seperti keutamaanku, 'ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Orang ahli ibadah cakep, orang ahli ibadah cakep, karena ibadahnya bagus. Tetapi kalau kita mau naik di hadapan Allah Subhanahu wa
Lah jangan kita step di ibadah aja tuh. Harus ada ketinggalan ilmu. Terjelas di sini. Jadi terkadang kita ibadah rajin tapi ngaji malas gitu. Kata Nabi, ala ada nabi. Apa tuh? Atas orang yang rendah di antara kalian. Sholatnya rajin, jangan baca Quran rajin, puasa rajin, tahajud rajin, duha rajin. Tapi gila untuk ilmu mutolak kita para alim ulama itu nggak pada mau. Lebih senang apa? Lebih senang zikir. Iya, itu Nabi bilang itu. Ada. Sekarang bapak banyak mahasiswa yang mengatakan zikir, alhamdulillah cakep, luar biasa. Ada yang zikir, ada yang manakib, ada yang maulid cakep. Setiap hari akan dibaca ratib tiap hari. Ada dibaca manakib tiap hari. Ada dibaca maulid tiap hari. Bagus sama jelek? Cakep. Sekarang bilang jelek, bagus. Tetapi alangkah indahnya, alangkah bagusnya apabila di setiap masjid disiarkan zikir, disiarkan manakib, disiarkan maulid, disiarkan ratib yang masih kita baca. Tapi jangan lupa ada yang terlebih teratas derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ilmu. Kita lihat itu yang namanya ilmu. Kita lihat yang namanya kitab-kitab kuning, kitab mutolak, kitab-kitab yang ada. Ini manggilan zikir senang, kira baca kitab, mutolak kita kalau benar mau ogah-ogahan. Padahal pengen belajar tinggi, karena nggak bisa. Benar. Banyak orang masuk musola baca zikir banyak kan? Banyak. Bahkan ada yang rumah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bagus, cakep. Sampai bilang bagus. Indahnya zikiran tersebut ditambahkan dengan kalam ilmu. Karena kata Nabi, ada dua orang laki-laki, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Ilmu apa yang belajar? Tentunya ilmu halal dan haram, terutama ilmu fikih kita kuasai. Kita ibadah sholat setiap hari sehari 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tetapi kita tidak tahu mana rukun sholat, apa yang membatalkan sholat, apa yang sahnya sholat, sebagainya. Padahal tiap hari kita. Alhamdulillah, saya lihat, saya mendengar. Kira kita, ya Allah, senang saya ada baca maulid setiap minggu, ada yang baca ratib setiap hari. Senang saya, alhamdulillah, luar biasa. Ada yang baca manakib, Syekh Abdul Qadir Jailani, Asy'ariyah dan sebagainya. Senang. Tapi alangkah indahnya bukan hanya itu yang digalakkan, tetapi yang digalakkan kata Nabi adalah tetap thalabul ilm, mencari ilmu. Ilmu apa? Ya tentunya ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu oleh para alim ulama, yaitu kitab-kitab kuning atau kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang terdahulu. Kita harus belajar. Lah orang kalau misalkan belajar kitab kuning, kesannya luar biasa, wawasan bertambah. Beda dengan orang yang tidak bisa membaca kitab kuning dan sebagainya. Maka Rasul bilang ada laki-laki yang satu orang ahli ibadah sama orang ahli. Beda. Nah kita pengen mana tuh? Pengen kita ahli ibadah atau kita ahli ilmu? Apa termasuk ahli ibadah kita atau ahli ilmu atau tidak kedua-duanya? Kalau kita ahli ibadah, alhamdulillah bersyukur kita mau sujud, mau rukuk, mau munajat Allah Subhanahu wa taala, masih mau kita mendapatkan, alhamdulillah. Apalagi ahli ilmu mengajar itu yang mas. Ada kalau sebagian ulama mengatakan la ta'kulul ardu bismillahir nabi wa la li'alimin wa syahid qabli mu'tarihi wa la liqa'il qur'ani wa muhtasibi azanahu ilahi rujul falaki. Kata ulama sebagian ulama mengatakan bumi tidak akan memakan jasad 5 orang. Bumi tidak akan memakan jasad 5 orang. Kalau kita kan semuanya bakal mati semuanya. Bakal mati. Yang jasad yang tidak pernah dimakan oleh bumi artinya utuh. Yang pertama adalah tadi lin nabi, para nabi. Itu nabi jasadnya utuh. Nabi jasadnya utuh, baik dari sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jasadnya utuh. Kalau ulama sebagian katakan para nabi jasadnya utuh. Siapa lagi? Jasadnya para alim ulama. Ulama itu katakan jasadnya utuh. Maka ibaratnya kalau ada orang kuburan dibongkar sudah bertahun-tahun, bahkan sudah ratusan tahun, tetapi jasanya bahkan kain kapal itu tidak rusak seperti biasa. Jadi yang Allah berikan kepada ahli ilmu, orang yang ahli ilmu, jasanya nggak hancur. Siapa itu? Kata ulama, orang yang lahir dalam peperangan.
sampai tutup paman Nabi Sulul Hamzah, yang katanya gitu, ini adalah sejarah Sulul Hamzah, yang kemudian dibongkar, dibanjir dan sebagainya, biasanya dalam keadaan itu, selama itu meninggal dalam keadaan tak stabil. Siapa yang tepat? Para penghafal Al-Quran 30 juz hafal. Tuh, kita ada yang hafal 30 juz yang ada di sini ada. Juz 30 juz sama dari atas sampai atas 30. Itu biasanya tuh dari makan dulu. Yang terakhir, ini nih, ini kisah adil adalah muadzin yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya kan, seperti berjalan di tempat tuh. Iya, muadzin. Kalau ridho karena Allah, bukan azan, itu biasanya itu. Nah, kalau kita nabi bukan, min ahli ilmu bukan. Sakit perang, ada perang, ya kan? Apalagi penghafal Quran dan keadaan itu. Ini di masjid, waktunya sholat azan. Ya Allah, mudah-mudahan kasih azan. Biasa saya usahakan betul lagi. Azan itu luar biasa. Ada lagi sih. Orang yang suka azan biasanya ketelah dari makan kopi. Hancur. Kalau berlalu kerap itu. Khairul dirikum aisaruhu. Khairul ibadah itu. Sebaik-baik agama sekalian adalah yang paling mudah, dan sebaik-baiknya ibadah adalah al-fiqhu lil muqinin, menguasai ini. Halal haram, menguasai. Tahu hukum Allah, menguasai. Jangan kita doang nyakin, zikir doang, maulid doang, menguasai maulid. Saya tidak maulid, cuma kadang orang menghafal ilmu sama yang ibaratnya seperti zikir dan sebagainya, itu lebih senang seperti itu. Padahal ulama menentukan ilmu. Itu apa? Tapi kita jatuhin baca maulid enak nikmat. Jatuhin ya Allah punya belajar maulid baik nikmat tambahan ibarat intinya mengatakan ilmu. Memang enggak ada cemilannya itu dimakan cemilan gitu. Zikir menang di maulid cemilan makanya makanannya ilmu. Tapi kalau dikasih cemilan itu contoh kita kasih kue kodok dan kasih nasi orang Indonesia. Kalau belum kena nasi katanya belum makan. Kalau kita belum mengolah ilmu kita para ilmu ulama, kita belum belajar begitunya. Cuma udah cukup baik, dikira udah cukup aja ratiban, cukup doang ratiban. Biar baca disuruh ngaji baca kita penting ada salah atau ada perkumpulan ada obat alasan paling sini jilat kan dijidir ya Allah. Naik karena tidak ada orang. Gua kesalahan dan ini. Ngaji, alhamdulillah, muslimah pengajian. Ada pengajian, kita lihat. Coba saya lihat, ada nggak di masjid dan musola? Seminggu sekali, kita ada gitu. Dari awal dari baru muharram sampai akhir gitu. Ya ada, benar? Iya. Fakta, nggak ada pak. Sudah ada zakat sekarang. Orang lagi senang ya, praktis. Bahkan kita hadir di ta'lim itu dengan YouTube. Dari, padahal dengan kita bertatap muka hadir di majelis taklim berbeda dengan orang yang mencari ilmu. Kalau tidak dari YouTube itu namanya bukan belajar itu, tapi ketiban ilmu. Kata Pak Alim Syekh Ghazali, ketiban ilmu, ketiban. Kalau ketiban kan beda, ada. Kalau kita duet, kita alhamdulillah dapat duet. Tapi ketiban itu beda dengan kita duet dikasih dengan mahal berbeda. Pak Alim Ghazali dan Pak Alhamdulillah mengatakan orang yang belajar dari radio, dari YouTube dan sebagainya itu namanya bukan belajar ilmu, ketiban. Tapi dalam ibadah kasihman. Wa rizalil madhurah radhiyallahu anhu qala babu min al-ilmi nata'allamu ahabbu ilaina min karamati tatawwu'an. Dan dari Al-Izan dan Abu Hurairah semoga Allah meridai semuanya qala berkata babu satu bab min al-ilmi daripada ilmu nata'allamu yang kami pelajari ahabbu ilaina lebih kami cintai ini adalah rakaat tatawwu'in daripada 100 rakaat salat sunnah. Allah. Kita belajar satu bab ilmu dengan kita sholat 100 rakaat sholat sunnah, capek mana katanya? Capek mana? Kita sholat jamnya 100 rakaat 23 aja tuh. Sholat tarawih sama witir banyak yang ogah. Pengennya 8 tarawihnya kalau itu di 11. Lalu 100 rakaat mengatakan capek luar biasa rakaat. Dengan kita belajar satu ilmu bab itu lebih utama daripada kita sholat 100 rakaat. Artinya apa? Ilmu utama.
Memang ibadah rajin benar, tapi ilmu belajar. Bukan tapi saya menafikan ibadah tidak. Rasulullah mengajarkan kepada dia belajar aja dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kali turun wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Iqra, baca. Iqra, baca. Iqra, baca." Kalau berbaca, enggak mau baca. Baca, Nabi membaca. Wa ba'du min al-ilmi mu'allimuhu, dan satu bab dari ilmu mu'allimuhu yang kami mengajarkannya, umila bihi, baik diamalkan dengannya atau yu'mal, atau tidak diamalkan dengannya, akan ilaihi dari kami cintai ini adalah atin tatawu'in, daripada ibadah dari 100 rakaat wal sunnah, daripada ibadah 100 sholat sunnah. Ngajarin orang ajarin, ngajarin ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang nangkep ilmu, ada yang enggak, ada yang ngamalin, ada yang enggak. Itu lebih baik daripada ibadah 100 rakaat sholat sunnah. Ini banyak ngaji lah, cuma ngaji itu bukan bener, ngaji bener. Buka kita, saya sering berdiskusi sama kiai dan sebagainya. Di zaman sekarang ada referensinya pada kurang, maaf. Jarang itu bagi kita tidak para alim ulama. Dan saya pernah berdiskusi sama cucunya dia Haji Arif, Guru Adi. Beliau membuka pesantren, tapi saya di sana. Guru, saya tanya, itu kenapa banyak banget pengajian sih? Mengingat saja pengajian tentang zikir dan sebagainya. Kalau beliau biasanya kalau gitu ada masaknya. Maksudnya kita terjun datang. Terus saya tanya lagi, bagaimana dulu supaya stabil pengajian tersebut? Ya Pak, bukan. Kalau buat kita sampai mati tidak ada. Coba lihat ulama lalu itu kalau belajar orang kita kita orang yang udah mati kita. Kalau sekarang itu banyak senang. Bukan ada di situ lain betul. Tapi alangkah indahnya. Alangkah bagus. Derajat kita jangan step terus ke atas, terus atas. Sekarang yang sudah terus, yang musola di masjid yang berzikir, mahakir, yang sering baca, silakan lanjutin, bagus. Tapi tolong ditambah, kalau mau naik derajat, tolong buka di musola masing-masing, tolong buka di masjid masing-masing, belajar di kitab ulama. Betapa bingung, ulama-ulama kita banyak, kita pas, dan satu, pasti. Dia ada kita. Jangan kami takdir pun kita itu doang. Banyak dalam mengerti dan sebagainya. Wa qad ta'ala kama zakarnahu anna al-ishtighala bil ilmi lillahi afdal. Dan syukur telah nampak dan akan disebutkan. Anna al-ishtighala, sesungguhnya orang yang menyibukkan diri bil ilmi dengan ilmu. Sibuk apa ilmu? Ada sesuatu tinggal. Usaha apa? Soal sudah ditinggalin dan dia sibuk masalah. Usaha apaan tuh? Jangan sholat jamaah. Tapi lihat dulu, ini kan kalau lihat dari kacamata yang zahir sih. Lihat dulu, ngapain itu Ustaz? Apa dia malam sekolah kita dan sebagainya, kelelahan dan sebagainya. Kalau barang siapa yang menyibukkan diri dengan ilmu, afdal, lebih utama. Dan nawafil ibadah daripada sholat sunnah ibadah al-badaniyah, sholat sunnah badaniyah. Dan sholatin daripada sekolahan. Sholat banyak ilmu nggak ada. Asma mengatakan awal wajibin ala insani ma'rifat lillahi bil istiqamah. Yang pertama wajib atas manusia adalah mengetahui Tuhan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah tahun biar ngaji biar kelah kita pada betul. Baik jamaahnya, baik ustaznya, baik Allah bagi kita. Padahal baca kitab itu terus sampai nanti. Kalau dulu lebih suka dia menjadikan pusat kita dibaca. Ini manfaat itu dari kata kita mau jadi kita belajar naik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata tadi tetap di bawah badannya paling adil. Kalau adil ahli kan? Berarti alhamdulillah adil itu udah cakep daripada fasik. Atau daripada orang yang sama sekali enggak ibadah. Kita tingkatkan daripada itu belajar naik. Jangan belajar itu aja. Daripada ibadah sholat sunnah, puasa sunnah, tasbih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus tasbih, kalau belajar
Lebih baik belajar satu ilmu daripada kita bisa keren. Nah iyalah. Ini kalau kita capek lelah belajar tuh tadi tuh cemilannya tasbih. Alhamdulillah wassallallahu. Nah, jadi itu cemilan namanya. Cemilan doang yang diambil padahal bukan intinya. Buat doain dan doa, belajar agama, ya Allah, itu sama-sama terus begitu. Maka kita bareng-bareng kita baca, kita ulama kita pentingin, kita pas, apalagi ada kita forum dan sebagainya pas, kita ngaji bareng-bareng. Kalau kita ngaji maaf, bertahun-tahun nggak baca kita, nggak pernah melihat kita, bimbing aja. Paling sebelum kanan, baru pinggirin, biasa udah lupa lagi, ngaji lagi, maka ingat. Mahal ya mas, sekarang kalau pinggirin lupa lagi. Tapi kalau kita baca, oh ya. Lihat kenapa ilmi, sungguhnya manfaatnya ilmu, yakum musahibahu wan nasab. Sungguhnya manfaatnya ilmu itu merata untuk pemiliknya dan manusia. Artinya ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain, orang alim itu. Kalau orang ibadah, ada untuk dirinya saja, orang lain. Wanawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha. Dan ada ibadah sunnah badaniyah itu terbatas pada pelakunya saja. Orang yang melakukan sholat sunnah, ibadah sunnah itu terbatas untuk pemiliknya doang. Dia doang mereka. Makanya untuk biasa saja. Pemilik aja apa? Sholat sunnah doang. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud. Buat siapa? Buat kita. Untuk yang lain? Tapi ilmu, ngajarin ilmu, buat yang ngomong dapur, buat yang mustaqim juga dapur tuh beda gitu. Wakil imam Sufyan Tsauri dan ada imam Sufyan Tsauri, wasyafi'i yang mulai dan syafi'i yang mulai mengatakan, laisa syai'un ba'dal faraidi afdal min salat ilmi. Tidak ada sesuatu setelah yang wajib. Yang wajib sholat, puasa, zakat itu wajib kan? Allah yang lebih utama dan tolak ilmi daripada dalil. Saudara, jalankan perkara-perkara yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita, maka afdal yang kedua adalah mencari ilmunya Allah, mencari ilmunya Allah. Hari ini, yang bertanya Ustaz, bertanya, masalah la ta'ala. وكان سيد الإمام أبو جعفر محمد الباقر رضي الله عنه يقول عالم ينتفع بعلمه أفضل من 1000 عامل. Satu orang alim dikatakan oleh Sayyidina Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, semoga Allah berdiri atasnya, yang dulu beliau mengatakan salah seorang alim, orang yang berilmu, yuntafa bi'ilmihi, yang bermanfaat dengan ilmunya, afdal, lebih utama min 1000 abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya Allah, ada satu orang alim, ada orang 1000 ahli ibadah. Kata Sayyidina Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, lebih utama satu orang. Percaya? Contoh, hadir, jamaah semuanya. Ustaz ada datang, yang itu jamaah Ustaz yang ada. Jadi orang ahli ilmu dengan orang ahli ibadah lebih utama orang ahli ilmu, ahli ibadah. Maka kita jangan stuck di bawah aja, jangan ibadah aja. Puasa, sholat, sunnah sebagainya rajin, tapi yang menjadi pada malas, bukan kita aja. Mana dalilnya? Ya Rabba'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa. Setiap rumah, sekolah kita dan sebagainya, banyak ilmu. Oh, tapi wawasan tahu ilmu baru dan sebagainya, nikmati. Kita belajar. Dan sekejap dari pojok kita belajar. Ajarin Sakinah naik, Fathul Qorib naik, Fathul Mu'in. Oh, Fathul Mu'in gak jelas nih caranya yang Qoribin, hadis Imam Bukhari atau hadis Imam Muslim, banyak. Wa qala sayyidina Imam Ahmad Zain al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mas'alatul ilmi khairun min ibadah.
suatu permasalahan dari ilmu itu lebih baik daripada 100 ibadah. Wa may yatlubul ilma khairun mimman yazdadu bil ibadati la ilaha illa huwa. Dan barang siapa yang menuntut ilmu, khairun itu lebih baik mimman yazdadu daripada orang yang bersungguh-sungguh bil ibadati dalam ibadah la ilaha illa huwa di siang hari maupun malam hari. Ada orang yang pada sungguh-sungguh Allah SWT puasa rajin, pernah 3 kali luar biasa. Tetapi dia nggak pernah, artinya menuntut ilmunya lebih baik orang mencari ilmu. Ada orang yang sungguh-sungguh dan harus sungguh Allah sungguh orangnya puasa itu dijaga makan dan sebagainya itu sungguh. Lebih baik orang yang mencari ilmu. Lalu ibadahnya jangan satukan ilmu masalahnya. Udah makan berlaku pikiran daripada lain hal tuh dan dia sallallahu alaihi masih kurang kalau pikiran mau kamu belajar yang penting begitu terus masih kurang ini kerja ya mata masih awal masih dengar bagus tenaga juga masih sehat belajar sudah kita ulama itu kan udah ulama capek itu belajar jauh capek disikir baca Quran inilah habis capek di Quran baca maulid kan enak gitu. Jadi nggak mau kita, oh capek lagi, tulis. Orang itu kita tuh, kalau capek nih, dia tulis, capek tulis, semangat. Gitu. Jadi banyak kita. Dia nggak cukup. Pokoknya Imam Hasan Al-Basri sudah berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sorry qalamil alim tasbihun. Bunyinya pena orang alim itu tasbih. Yang pena itu jadi tasbih. Wah, luar biasa kan? Buat kita tentang ilmi, buat nazar fihi ibadah dan menulis ilmu tulis. Buat nazar dan memandang ilmu, mata kita lihat tuh artinya agak lihat. Fihi padanya ibadah itu ada suatu ibadah. Makanya saya kalau ibu, kalau sekali saya sudah beli kitab, beli kitab ujian syarikat atau kali, terus kita tak soal yang klik. Ada anak bisa, saya kan kagak bisa baca. Gimana bu? Bisa baca. Orang-orang saja yang betul, yang pernah saya baca, gitu. Ya lah, lihat aja kita kan. Ibu kalau bisa lihat aja kenapa? Karena dengan kita, walaupun tidak bisa baca, Allah tetap memberikan ibadah kepada orang tersebut. Tapi ngaji kepada kita, ini bagus, tapi lah naik belajarnya, sulit. Coba kalau di Imam Syafi'i aja, beda Imam Malik. Ya kan, harus kandang hadis, kalau Syafi'i tulis, kita nggak. Tapi mau mengatakan, woi, mari, apa yang aku tulis? Saya lihat, kalau kayak main-main, ketika saya menggunakan hadis, di Malik gitu. Enggak ya Syekh, saya menulis hadis yang kau sudah bacakan, yang kau sudah lupa saya tulis. Coba mungkin, itu sekelas Imam Syafi'i itu, tadi kita, sekelas Imam Syafi'i, berapa kita jauh tulis. Benar tulis, lihat, tiga ada. Mati lihat aja. Wanita keadaan syahid dan tintanya bagikan darah seorang syahid. Tinta ulama bagikan darah seorang syahid. Wa idza qama min qabrihi nadharu ilaihi ahlul jam'i. Dan apabila dibangkitkan daripada kuburan nanti, pasti dibangkitkan nanti. Nadharu ilaihi ahlul jam'i. Maka orang-orang akan memandang semuanya. Oh itu guru kita itu, ulama kita itu, habib kita, ya, karena Allah memberikan keistimewaan kepada ulama. Ketika dibantu dari orang, maka orang bilang, siapa orang? Ya Allah, bersih banget beda kita, hidup kita sebagainya. Lihat tuh, dari orang sudah dibedakan orang aja itu. Wa yakshurul anbiya dan dibangkitkan bersama para nabi. Dampingan para nabi itu. Kita al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Selesai. Sedikit alhamdulillah bisa bahas tentang masalah itu. Mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk selalu mencari ilmu.